Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Dua empat tiga bacanya. Walaqad hukiya anna ashaba Sufyan at-Tauri rahimahullah kallamuhu fima kanu yarawna min khawfihi wajtihadihi warathati halihi. Faqalu ya ustad law naqasta min hadal juhdi nilta muradaka aidan insyaallahu ta'ala. Faqala Sufyanu kaifa la ajtahidu wa qad balagoni anna ahlal jannati yakununa fi manazilihim fatajalla lahum nurun tudhi'u lahu al jannatut tamanu. Atau jadi maf'ul ya. Tudhi'u lahu al jannatit tamani. Tau tamana. Fayazunnuna anna dzalika nurun min jihatir rabbi subhanahu wa ta'ala. Fayakhirruna sajidina. Fayunadawna anirfa'u ru'usakum. Laisal ladhi tazunnuna. Innama huwa nuru jariyatin. Tabassamat fi wajhi zawjiha. Dia tuh. Walaqad hukiya. Ada sebuah hikayat anna ashaba Sufyan at-Tauri, bahwa para sahabat Imam Sufyan at-Tauri rahimahullah kallamuhu, berbicara kepadanya, kepada Imam Sufyan, fima kanu yarawna min khawfihi, tentang kondisi yang mereka lihat dari rasa takut yang dimiliki Imam Sufyan at-Tauri, wajtihadihi, dan kesungguhan beliau, warathati halihi, dan lusuhnya keadaan beliau. Faqalu, maka mereka berkata, ya Ustaz, wahai tuan guru, law naqasta min hadzal juhdi, kalau seandainya kamu mengurangi kesungguhanmu ini
nilta muradaka aidon. Pasti kamu akan tetap mendapatkan apa yang kamu tuju, apa yang kamu inginkan. Insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Udah tuh. Jelas, Bang Maruf. Paham itu udah? Hah? Kiai? Belum. Iya, jadi jamaahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini lagi ngaru-ngaruin Imam Sufyan, lagi negor. Kalau bahasa katanya mah, Tuan Guru ngapain sih sholat sampai begitu banget, zikir sampai begitu banget. Kalau Tuan Guru nyantai-nyantai aja go, zikir sekedarnya, sholat sekedarnya, pasti menurut kami Tuan Guru tetap bakal sampai ke tempat yang dituju. Kalau bahasa kita hanya begitu. Apa, Bang Imam? Bahasa katanya begitu, Kiai. Lagi ditegur sama jamaahnya. Gimana Ustaz? Jelas itu? Boleh sih. Hah? Boleh. Maksudnya jamaahnya nanya ini, penasaran. Kenapa sih Imam Sufyan sampai segitunya gitu? Dalam rangka berjalan menuju Allah sampai segitunya usaha yang dikeluarkan sama beliau. Gitu. Sholat sunnahnya banyak, wiridnya banyak. Gitu. Ngapain sih sampai segitunya? Gitu. Karena menurut para jamaahnya yang namanya Imam Sufyan, gitu. Biar kata sholat sunnahnya dikit, biar kata wiridnya dikit, tetap bakal masuk surga juga. Gitu. Menurut jamaahnya begitu. Apa Ustaz? Gimana Bang Haji? Udah tuh. Faqala Sufyan, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, kaifa la ajtahidu? Bagaimana mungkin aku tidak bersungguh-sungguh? Waqad balagoni, aku pernah mendapatkan berita anna ahlal jannati yakununa fi manazilihim. Nanti ketika para penghuni surga sudah menempati tempat mereka masing-masing, fatajalla lahum nurun, maka akan tajalli ke hadapan mereka sebuah cahaya, tudi'u lahul jannatit tamana, yang cahaya itu sampai menerangi 8 tingkatan surga. Sampai semua tingkatan surga jadi terang gara-gara cahaya itu. Fayazunnuna anna dzalika nurun min jihatir Rabbi subhanahu wa ta'ala. Maka penghuni surga menyangka bahwa itu cahaya dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhiruna sajidina, maka mereka semua langsung tersungkur bersujud kepada Allah. Fayunadauna, tiba-tiba ada suara yang berkata, anirfa'u ru'usakum. Ayo angkat semua kepala kalian. Bangun, bangun, bangun. Ada suara begitu. Laisalladzi tazunnuna. Ini tidak seperti apa yang kalian sangkakan. Innama huwa nuru jariyatin tabassamat fi wajhi zaujiha. Itu hanya cahaya dari seorang bidadari yang tersenyum di hadapan suaminya. Gimana Ustaz? Apa? Senyumnya segitu terangnya gitu.
Kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri sangat bersungguh-sungguh dalam ibadahnya? Takutnya kayak begini, sangkaan dia mah masuk surga udah pasti diizinkan untuk melihat zat Allah. Tahu-taunya cuma dapat cahaya bidadari doang. Begitu Ustaz. Apalagi kita yang timbang segini ibadah kita. Gimana, Mang Judin? Makanya lah kan kita kiai suaminya nanti di sono. Insya Allah itu ge. Lah ada suaminya siapa? Lah yang sekarang pada ibadah, yang nanti bakal jadi penghuni surga itulah suaminya. Udah tuh. Jelas. Jadi ketika diaru-aruin sama jamaahnya, ngapain sih zikir sampai segitu banyaknya? Ngapain sih sholat sunnah sampai segitu banyaknya? Saya yakin Imam Sufyan pasti masuk surga. Tetap. Jawaban Imam Sufyan, iya, mungkin kita semua masuk surga. Cuman kita diizinkan memandang zat Allah atau enggak di surga nanti. Jangan-jangan cuma dikasih lihat cahaya bidadari doang. Lagi pada sujud aja, sangkaannya mah lagi di hadapan Allah. Taunya cuma cahaya bidadari doang. Gimana, Mang Waruk? Makanya atas dasar ini Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai sungguh-sungguh dalam ibadah. Jangan sampai masuk surga, ketemunya bidadari doang. Nggak dapat izin buat memandang zat Allah. Jangan sampai begitu. Terus kelas Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Waruk. Buat kita mah segitu gue udah senang banget kali ya. Udah tuh, jelas. Kiai nambahin Kiai. Ustaz Satiri enggak? Mau jawaban kali? Terus. Tumma ansha'a yaqulu ma dharra man kanatil firdausu manzilahu madza tahammala min bu'sin wa iktarin tarahu yamshi kaiban khaifan wajalan ilal masajidi yamshi baina atmarin ya nafsu malaki min sobrin ala lahabin qad hana an tuqbili min ba'di idbarin. Dah. Kemudian beliau bersenandung. Ma dharra man kanatil firdausu manzilahu madza tahammala min bu'sin wa iktarin. Tidak merasa berat sedikit pun. Ma dharra man kanatil firdausu manzilahu. Bagi orang-orang yang menjadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya kelak. Madza tahammala min bu'sin wa iktarin. Apa yang dia alami dari berbagai macam kesulitan dan kesempitan rezeki. Jelas tuh. Buat orang-orang yang menjadikan surga Firdaus sebagai tujuannya, atau buat orang-orang yang ingin usul
yang ingin sampai kepada Allah, berapa banyak pun kesulitan yang dia terima, yang dia alami, meskipun dia menjalani kehidupan dalam keadaan kesulitan, itu semua mereka anggap ringan, tidak berat sedikit pun. Karena buat mereka yang penting di sononya kita bahagia, buat mereka. Sekarang mumpung lagi di dunia, dikasih kesulitan sebesar apapun oleh Allah, dia anggap ini mah nggak seberapa dibanding apa yang nantinya akan kita terima di akhirat. Gimana, Kiai? Kita nanti bagaimana? Gimana, Kiai? Nah iya makanya, kan ini kan kita lagi bahasan roja ya. Gitu. Agar kita terdorong untuk bisa menjalankan ibadah yang kemarin penjelasannya bahwa perbuatan baik modelnya seperti apapun pasti berat buat kita jalankan gitu ya. Nah untuk lebih ringan tentunya harus ada yang kita tuju, ada yang kita harapkan. Nah orang-orang yang mengharapkan mendapatkan ridho Allah, berada di dekat Allah, ditempatkan di surganya Allah, meskipun berat banget, pasti akan dia jalankan itu. Dan itu akan terasa ringan. Begitu kayak. Ini dorongan nih. Dorongan. Biar kata malam-malam mata ngantuk. Gitu. Pinggang pegel. Tapi karena kita pengen ada di dekat Allah, itu semua kita kalahkan. Kita anggap ini belum seberapa. Begitu kayak. Itu biar kita terdorong. Biar kita makin semangat untuk ibadah. Biar kita makin semangat untuk hadir ngaji. Biar kita lebih semangat untuk memperbanyak zikir. Kan gitu. Itu dorongannya seperti itu kayak. Kalau emang kita ingin berada di dekat Allah, tentunya perbuatan-perbuatan baik yang berat untuk kita kerjakan itu harusnya kita paksakan diri kita. Gitu. Kalau kita emang pengen ada di dekat Allah. Madharra man kanatil firdausu manzilahu madza tahammala min bu'sin wa iktarin. Tidak terasa berat sedikit pun apa yang dia alami dari berbagai macam kesulitan dan kesempitan rezeki bagi orang-orang yang ingin menjadikan surga Firdaus sebagai tempat dia tinggal nantinya. Nggak berat jadinya. Cuma emang lagi-lagi seperti bahasan sebelumnya, karena itu nggak kelihatan, makanya masih berat buat kita. Kita ini masih susah buat meyakini itu. Karena nggak kelihatan. Begitu, Kiai. Kalau bahasa Buya dulu, kayak orang panjat pinang aja. Itu yang hadiahnya tibang baju, kaos, gitu kan. Paling banter gue TV, sepeda, gitu. Atau duit dah di ujungnya. Gitu. Itu aja buat mendapatkannya berat. Gitu. Kudu jatuh berapa kali, belum ketibannya, belum keinjeknya. Bang Imam pernah Bang Imam ngikut panjat pinang? Gitu. Itu tibang ngarepin hadiah yang nggak seberapa. Perjuangannya ekstra, apalagi buat mendapatkan surga, apalagi buat mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Ya tentunya perjuangannya harus lebih dari itu. Gimana Ustaz? Ya cuma memang lagi-lagi dah, yang ono mah sayangnya balasannya kelihatan Bang Imam ya.
Hadiahnya emang kelihatan, ketahuan ada yang gantung di atas. Gitu. Makanya semangat. Masalah pahala kan nggak kelihatan. Gimana Ustaz? Itu masalahnya. Makanya buat kita masih berat, tadi berat. Ini kita malam Rebo bahasannya ini. Karena bahkan kalau malam Rebo kemarin kan sampai bunuh-bunuhan, gitu. Rela. Yang penting bisa hadir gitu, ke majelis. Yang penting bisa ibadah, itu sampai bunuh-bunuhan. Hah? Kalau kelihatan pahalanya gitu. Kalau seandainya imbalan pahala untuk orang yang hadir ke majelis talim ditampakkan oleh Allah kepada masyarakat, pasti akan main bunuh-bunuhan. Demi buat bisa hadir. Tempatnya cuma segini. Tuh yang mau hadir 1.000 orang. Main bunuh-bunuhan ujung-ujungnya. Yang penting dia bisa hadir. Ya perjuangannya pasti berat. Apalagi kemarin kan penjelasannya begitu. Namanya perbuatan baik pasti berat. Dan gak semua orang bisa ngerjain itu. Tarahu yamshi kaiban khaifan wajalan ilal masajidi yamshi baina atmari. Kamu lihat orang itu berjalan dalam keadaan sedih dan rasa takut. Dia berjalan menuju masjid. Yamshi baina atmari. Dia berjalan dengan mengenakan pakaian yang lusuh. Pakaian yang kasar. Udah, jelas itu. Mang Jamal, paham itu udah, Mang Jamal? Mana dari Rawalumbu kan ya, ke Jati Kramat, mana musim begal, berangkat malam-malam. Ngeri, takut, gitu, was-was. Asal ada lampu motor belakang langsung ngebut. Ya. Tapi dibela-belain supaya apa? Gitu. Karena kita pengen dapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Pengen mendapatkan ridho Allah. Tuh, biar ngeri-ngeri malam-malam sendirian mana naik motor. Itu jauh-jauh berangkat. Dibela-belain. Berangkat ilal masajid, ke masjid-masjid. Dalam kondisi ketakutan. Gimana Ustaz? Mana dingin malam-malam kan. Yang kemarin pilek belum hilang, sekarang ditambah lagi kena angin lagi, kan begitu. Tapi karena yang dia harapkan besar, pengen dapat ridho Allah. Pengen berada di tempat yang mulia di sisi Allah. Hal-hal kayak gitu jadi ringan rasanya. Ini mah nggak ada apa-apanya. Gimana Mang Haji? Hah? Ya yang penting mah kita ada. Mau jauh mau dekat, yang penting kita bisa mengalahkan rasa itu. Biarin yang nggak datang mah jangan pakai dicariin Mang Haji. Yang penting buat kitanya dulu. Takut. Iya, itu namanya sinonim. Wajal. Bimaknan wahidin. Artinya sama. Khoipan dan wajalan takut artinya. Kalau memang yang kita tuju jelas, yang kita harapkan juga jelas, rintangan sebesar apapun, kesulitan kayak apapun akan terasa ringan buat kita.
Yang bikin kenapa kita masih berat buat ibadah, karena kita belum tahu dan belum jelas arahnya kita ibadah mau kemana. Apa yang kita cari dalam ibadah yang kita kerjakan, kita nggak tahu. Itu yang bikin kita masih berat. Begitu Bang Andi. Ya nafsu, malaki min sobrin ala lahabin. Wahai nafsu, kamu itu tidak akan kuat menahan lentapan api neraka. Lentapan Ustaz ya? Apa kalau bahasa Indonesia apa? Jilatan. Masa dijilat api? Kamu itu tidak akan kuat menahan jilatan api neraka. Qad hana antuk bili min ba'di idbarin. Sudah saatnya kamu menghadap kepada Allah setelah sebelumnya kamu berpaling. Ayo udah saatnya, kapan lagi? Umur udah tua Bang Heri, kapan lagi memperbaiki ibadah? Kan Bang Heri sama engkong Tuhan Bang Heri. Sudah saatnya kita menghadap Allah. Kapan lagi? Makanya jangan sampai kalah. Yang namanya perbuatan baik ya pasti berat ngerjainnya. Cuma kalau nggak kita mulain, kapan lagi mulainnya? Makin hari umur kita makin berkurang kan gitu. Mau sampai kapan kita begini-gini aja? Gitu Pak Ridwan. Mau sampai kapan Pak Ridwan? Ya. Udah tuh. Kiai, nambahin Kiai. Kalau belajar ini sama ibadah mana? Kan kemarin begitu Kiai. Masing-masing orang ada pos-posnya. Buat kita yang masih awam nih. Buat kita memperbanyak ngaji lebih baik dibanding memperbanyak ibadah sunnah kan gitu. Dibanding kita ngerjain wirid-wirid, dibanding kita ngerjain sholat-sholat sunnah, buat kita lebih afdol nyari ilmu, ngaji. Karena kita ibadah juga kalau tanpa ada ilmunya juga kan sia-sia. Ya sampai kosong banget sih kagak. Tetap ada pahalanya, cuma kan kecil banget. Makanya buat kita yang paling afdol yang ngaji nih. Ini juga udah masuk ibadah. Dan lagi faridotun kan. Tolabul ilmi faridotun. Sangat fardu. Untuk kemarin bahasannya malam Rabu begitu. Kalau orang-orang yang masih awam, udah buat dia mah ibadah yang paling afdol ngaji. Nyari ilmu. Kayak Bang Imam, Pak Juju, Mas Mono, Bang Sarip, Bang Heri, Bang Manta, semua jadinya ya. Buat kita yang masih awam, udah ibadah yang paling afdol buat kita yang ngaji. Ya kalau bisa seminggu jangan cuma 2 kali. Kalau bisa tiap malam kita ngaji udah. Gitu. Kalau bisa. Kan seminggu 2 kali aja ada alasan mulu. Gitu. Ada aja alasannya. Apalagi kalau tiap malam. Udah tuh. Sudah saatnya kamu menghadap Allah. Kapan lagi? Umur udah 40 ke atas. Udah 50, udah 60. Hah? Iya, udah sore. Kapan lagi?
Udah tuh, jelas. Makanya buat yang usianya udah pada tua-tua mah udah nyari ibadah yang ngerjainnya gampang, pahalanya besar kan gitu. Wih, nggak ada yang lain udah ngaji. Yang pertama duduknya lebih baik atau lebih besar pahalanya daripada sedekah 1000 ekor kuda. Udah. Das tuh. Udah ya. Nah, kalau kita tahu yang kita tuju, pasti akan ringan. Ibadah seberat apapun pasti akan terasa ringan buat kita. Yang bikin kita masih berat karena kita belum tahu apa yang kita cari dari ibadah kita. Apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan. Makanya penting jadinya memunculkan sifat roja dalam hati. Karena dengan adanya harapan itu, kita akan terdorong, semangat kita akan bangkit, dan akan terasa lebih mudah buat mengerjakan ibadah. Udah. Qultu ana wa idza kana madaru amril ibadati alal amroini al-qiyami bit-ta'ati wal intihai anil maksiyati wa dzalika la yatimmu ma'a hadhihin nafsil ammarati bisu'i illa bitarghibin wa tarhibin wa tarjiyatin wa takhwifin. Qultu ana, aku berkata, ini kalau wa'idha jawabnya mana ini? Belum ada jawabnya Ustaz ya? Kalau gitu kita ganti, jangan wa'idha. Wa'idhan, jika seperti ini, kana madaru amril ibadati alal amroini. Jadilah pokok permasalahan dalam ibadah itu terbagi ke dalam dua hal. Al-qiyami bit-ta'ati, yang pertama mengerjakan perbuatan taat, wal intihai anil maksiyati, dan menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Wa dzalika la yatimmu ma'a hadhihin nafsil ammarati bisu'i. Dan yang demikian tidak akan sempurna dengan adanya nafsu yang selalu mengajak kita untuk melakukan perbuatan buruk ini. Illa bitarghibin wa tarhibin wa tarjiyatin wa takhwifin. Kecuali dengan memberinya pendorong semangat, wa tarhibin, dan memberinya ancaman, wa tarjiyatin, dan harapan-harapan, wa takhwifin, dan ketakutan-ketakutan. Nafsu kita ini yang selamanya selalu mengajak kita berbuat buruk, baru bisa kita ajak, kita paksa untuk mengerjakan perbuatan taat dan menghindar dari perbuatan maksiat kalau kita berikan pendorong semangat dan juga ancaman-ancaman. Dia mau mengerjakan perbuatan taat kalau kita kasih harapan-harapan. Dia mau meninggalkan maksiat kalau kita berikan ketakutan-ketakutan. Nah, kalau nggak begitu, nggak akan bisa.
Fa inna dabbatal haruna tahtaju ila qaidin yaquduha wa ila sa'iqin yasuquha. Karena sesungguhnya hewan liar ada di sini namanya harun. Harun artinya liar tuh. Apa Bang Imam? Bang Imam namanya Harun. Beda ya, kalau Harun pakai hak gede itu saudaranya Nabi Musa. Kalau Harun pakai hak kecil liar. Hewan yang liar tahtaju ila qaidin yaquduha. Dia butuh kepada orang yang menggiringnya. Wa ila sa'iqin yasuquha. Qaidin penuntun ya. Dia butuh kepada orang yang menuntunnya. Dan butuh kepada orang yang menggiringnya. Yang namanya hewan liar. Wa idza waqa'at fi mahwatin farubbama tudrabu bisauti min janibin wa yulawwahu laha bisya'iri min janibin akhara hatta tanhadu wa tatakhallasu mimma waqa'at fihi. Apabila hewan ini terjerumus ke dalam tempat yang membuat dia celaka, farubbama tudrabu bisauti, maka terkadang dia harus dipukul dengan cambuk dari satu sisi, wa yulawwahu laha bisya'iri min janibin akhara, dan dieneng-enengin gandum, dieneng-enengin namanya. Apa bahasa katanya? Apa dieneng-enengin? Diperlihatkan gandum di hadapannya dari sisi yang lain. Hatta tanhado, sehingga dia mau bangkit, wa tatakhallasu mimma waqa'at fihi, dan dia mau menyelamatkan dirinya dari tempat dia terjerumus. Dari bawah dicambuk, nah di atasnya dia eneng-enengin gandum. Dikasih rumput biar dia mau bangun. Hewan liar. Wa inna sobiyal arima la yamurru ilal kuttabi illa bitarjiyatin minal walidaini wa takhwifin minal muallimi. Dan seorang bocah yang nakal, namanya Ilan, bocah yang nakal, la yamurru ilal kuttabi, dia tidak akan mau berangkat ke sekolah illa bitarjiyatin minal walidaini, kecuali jika diberi harapan oleh orang tuanya. Ayo Neng, berangkat sekolah. Ntar emak beliin HP yang cakep gitu. Enggak ada duitnya. Ayo Neng, berangkat sekolah. Ntar emak kasih duit yang banyak gitu. Wa takhwifin minal muallimi, dia tidak akan mau berangkat ke sekolah kecuali dengan memberikannya ancaman-ancaman dari gurunya. Kalau nggak berangkat, ntar strap atau diberhentiin dari sekolah. Kalau Bang Heri mah asik berhenti gitu. Orang tuanya ngasih harapan, gurunya ngasih ancaman. Fakadzalikan nafsu dabbatun harunun. Begitulah kondisi nafsu yang merupakan binatang liar. Yang nafsu itu sifatnya sama seperti binatang liar. Waqa'at fi mahwatid dunya. Nafsu ini terjerumus ke dalam lembah kesengsaraan dunia. Fal khaufu sautuha wa sa'iquha. Maka sifat khauf merupakan cambuknya dan penggiringnya. Warroja'u sya'iruha wa qa'iduha. Dan sifat roja merupakan gandumnya
dan penuntunnya. Agar kita mau ibadah dan tidak terlena dengan kenikmatan dunia, harus dicambuk dengan sifat khauf dan diberi harapan dengan roja. Dengan sifat roja. Wa innaha sobiyul arimu. Dan nafsu ini sifatnya seperti anak nakal. Yuhmalu ila kuttabil ibadati wat taqwa. Fadikrun nari wal iqobit takhwifuha wa dikrul jannati wa tawabiha tarjiyatuha wa targibuha. Dia harus dipaksa untuk mau berangkat mengerjakan ibadah dan menerapkan takwa. Fadikrun nari wal iqobit takhwifuha. Maka mengingat neraka dan siksaan Allah merupakan ancaman-ancamannya. Wa dzikrul jannati wa tawabiha tarjiyatuha wa targibuha. Dan mengingat surga serta imbalan-imbalan yang ada di dalamnya itu merupakan harapan-harapannya dan pembangkit semangatnya. Nafsu kita ini kayak bocah kecil. Kudu dikasih ancaman agar mau ibadah dan harus diberikan harapan-harapan agar mau ibadah. Ancamannya diingetin tentang neraka dan siksa. Pembangkit semangatnya diingetin tentang surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya kayak bocah aja dah. Biar mau kita suruh ke warung, kudu diupahin. Sama kudu diancam. Kalau kagak mau disuruh, ntar kagak dikasih uang jajan. Bocah. Ya biarin dah. Biar kata sekarang kita masih bocah, bocah dah. Begitu. Yang kalau ibadah kudu ada harapan dulu. Ayo zikir. Biar rezekinya banyak. Barin dah, bocah-bocah dah begitu. Yang penting mau dulu. Habis kalau nggak begitu romannya masih berat, udah. Minimal mau dulu dah. Apa Ustaz? Nah kalau dipanggil bocah jangan marah Bang Heri. Guru tua begitu panggil bocah. Iya, muka sama tua, sifatnya kayak bocah. Buat ibadah kudu dikasih janji-janji dulu. Ayo Bang Hoir, kita zikir. Insya Allah ntar rezekinya gampang. Terus kalau gak begitu kagak mau juga. Gak apa, bocah-bocah dah. Karena memang nafsu itu ya sifatnya seperti itu. Kalau nggak ada harapan-harapan, dia nggak akan mau buat ibadah. Apa, Bang Maruf? Kapan tua? Gitu. Padahal udah umur 60, sama Tuhan saya masih dipanggil ya gulam gitu. Memang bocah. Karena kita ini masih kayak bocah, kudu dikasih harapan-harapan dulu baru mau ibadah. Bocah-bocah nakal lagi. Ya karena kalau yang bener mau Ustaz kagak pakai disuruh begitu, gue udah nguncrut aja. Gitu. Pagi-pagi udah siap-siap aja mandi, gitu, ngerapihin bukunya, udah berangkat dewek, kagak pakai disuruh dulu. Gitu. Apa Ustaz? Itulah kondisi kita, udah tua-tua gue, sifatnya masih kayak bocah. Walidhalika yalzamul abdu talibu lil ibadati war riyadati, atau yalzam abda ya boleh ya. Yalzamul abdat taliba lil ibadati war riyadati an yush'iron nafsa bil amroini alladaini huma al khawfu war roja'u. Emang enaknya abdu ini.
Berdasarkan penjelasan ini, maka kewajiban bagi seorang hamba yang ingin mengerjakan ibadah dan mau melaksanakan riyadhah, bahwa dia terapkan pada dirinya dua hal, yang itu adalah khauf dan roja. Agar kita mau ibadah dan mau menjalankan riyadhah, kita harus punya sifat khauf dan roja di dalam hati kita, di dalam diri kita. Wa illa fala tusa'idun nafsul jamuhu ala dzalika. Kalau tidak ada dua hal ini, maka nafsu yang binal ini tidak akan mau mengerjakan hal-hal tersebut. Buat ibadah, apalagi buat riyadhah, berat. Kalau emang enggak ada dua hal ini, enggak punya sifat khauf dan roja. Wa bihadzal makna atal dzikrul hakimu bimajmu'il amrayni al wa'du wal wa'idu wat targhibu wat tahdidu wa ablagha fi kullin minhuma. Dan dengan penjelasan ini, maka Al-Quran Al-Hakim juga menjelaskan gabungan dua hal ini. Al-wa'du wal wa'idu, yaitu janji dan ancaman, wat targhibu wat tahdidu, dan pendorong semangat dan ancaman-ancaman. Wa ablagha fi kullin minhuma, bahkan sangat jelas dalam menerangkan dua hal tersebut. Fadzakara minat tawabil karimi ma la sabra anhu wa dzakara minal iqabil alimi ma la sabra alaihi. Maka Al-Qur'an menjelaskan di dalamnya dari berbagai macam imbalan yang mulia yang kita belum mampu mengejarnya, belum sabar dalam mengejarnya. Dan Al-Quran juga menyebutkan siksaan-siksaan yang pedih yang kita tidak mampu menerimanya, tidak sabar dalam menerimanya. Banyak dah pokoknya di Al-Quran janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Fa'alaika idzan biltizami hadainil ma'nayaini. Maka kewajiban atasmu untuk menerapkan dua hal ini. Yahsul laka muraduka, pasti kamu akan meraih apa yang kamu tuju. Wa yashul alaika ihtimalul masyaqqati, dan menjadi mudah atasmu untuk menerima berbagai macam kesulitan yang kamu alami. Wallahu ta'ala waliyut taufiqi bifadlihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan taufik dengan karunia-Nya. Udah tuh, jelas. Makanya dari sekarang coba kita latih untuk menanamkan sifat khauf dan roja, agar semangat kita makin kuat untuk menjalankan ibadah. Karena kalau nggak ada dua hal itu, berat pokoknya, masih berat. Yang udah sering dijanjiin aja, udah sering dibacain ayatnya aja masih berat, apalagi yang belum pernah dengar pisan. Apa? Bang Akam? Udah ya? Terus ini nih. Kiai, nambahin Kiai. Jangan diem aja lah. Ustaz kali, mau jaman? Cukup.
Kita tutup baru 1:30 ya. Apa? Untuk mencapai? Buat kita masih jauh. Gitu. Buat kita masih jauh. Apaan Mang Haji? Kon kalau nggak ngarepin kagak ada semangatnya, awang-awangan. Gitu. Buat orang-orang kayak kita mah kudu dikasih iming-iming dulu biar mau berangkat. Gitu. Begitu Mang Haji. Buat mencapai tingkatan itu buat kita masih jauh. Apanya? Bukannya mundur lagi. Emang belum kemana-mana kita. Nah kalau mundur mau udah jalan namanya. Berangkat aja belum, lagi mau mundur. Lah emang selama ini kita udah sampai mana? Gitu. Kon buat ibadah masih berat. Gitu. Yang mundur makanya udah jalan. Gitu. Lah kita belum kemana-mana Ustaz. Gitu. Sangkaan kita doang. Gitu. Masa kita udah jauh banget gitu. Lagian kan masih males-males juga buat ibadah kan gitu. Buat masuk tingkatan yang ngarepin pahala aja belum kita. Karena ternyata kalau kita koreksi lagi masih banyakkan waktu kita yang kebuang kan. Dibanding sama yang kita isi dengan ibadah. Penyebabnya apa ya? Karena berat ngerjainnya. Kenapa berat? Karena kita belum tahu apa yang kita tuju dan apa yang kita arahkan. Gitu. Kayak kalau masih berat buat ibadah mah jangan bilang udah kemana-mana dah. Hah? Bukan mundur, bukan yang belum kemana-mana kita mah. Pahala itu sebagai pendorong untuk memberi semangat dalam beribadah. Iya. Makanya kan dulu Buya juga sering bacain tuh makalah dari Imam Ghazali kan. Ista'inu birriya'i fil ibadati. Bantu dirimu untuk mau beribadah dengan riya. Gak apa-apa dah, awal-awalnya riya dulu, gak jadi masalah. Yang penting kita mau ibadah dulu. Daripada kagak pisan. Nggak jadi masalah. Udah Imam Ghazali aja begitu. Ya sambil kita berdoa mudah-mudahan dengan terus-menerus kita ibadah, nanti lama-kelamaan yang tadinya ngarepin sesuatu dari ibadah yang kita kerjakan, itu akhirnya nggak begitu lagi. Udah ikhlas. Tapi buat awal-awal, buat pendorong yang nggak jadi masalah. Itu ista'inu birriya'i fil ibadah. Ista'inu fil ibadati birriya. Kan makalahnya begitu. Nggak apa-apa dah. Awal-awal mah. Ada yang diharapin dulu. Bukan. Emang belum kemana-mana. Ditegesin lagi. Iya dah, iya. Itu sama Ustadz dulu, kayak pertanyaan saya sama Buya dulu.
waktu ngaji di Kampung Keramat. Bab masalah tajrid sama sabab kan gitu. Waktu ngejelasin itu saya nanya sama Buya, terus gimana Buya buat saya ini yang baru belajar dagang gitu. Apakah berarti saya ini meninggalkan makom tajrid untuk kemudian mundur berganti ke makom sebab? Jawaban Buya begitu. Lah emang yang bilang lu tajrid siapa? Gitu. Udah pede aja gitu. Kalau yang namanya tajrid 24 jam kagak ada kosongnya, dia ibadah aja, itu tajrid namanya. Dan emang ibadahnya cuma ngaji doang, itu kan cuma 1 jam. Gitu. Sisanya tidur mulu kan begitu. Yang bilang tajrid siapa? Sangkaan kita mungkin udah jauh gitu, udah kemana-mana ya. Padahal belum kemana-mana pisan. Gitu. Jadi bukan disebut mundur, bukan. Agar kita mau mengisi waktu kita dengan berbagai macam ibadah, ya minimal ada harapan dulu. Minimal 24 jam yang keisi setengahnya, ada 12 jam kita pakai ibadah. Meskipun ada harapan dulu. Kan sekarang mah ibadah kita dari 24 jam berapa Ustaz yang keisi? Ya artinya kita belum kemana-mana. Belum terdorong diri kita buat ibadah. Iya, baru perasaan kita doang, perasaan gitu, perasaan. Ya kan Ustadz sendiri yang dulu ngomong, kirain kita udah jauh banget, ternyata selama ini kita mentok, bang kita ada tembok gede buat gitu. Udah gitu kata Imam Ghazali bongkarnya pakai jarum lagi, kapan tembusnya? Udah tuh. Fa'in kulta fama haqiqatur roja'i, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kong Haji Oman. Ya, karena masih jauh sama pasal. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.